firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah tetap berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur, dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading, dan habislah rumah-rumah kedang. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan. Apa yang harus kita lakukan dari Amos pasal 3 mengenai Nabi sebagai penyambung lidah Allah, dan juga mengenai pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita
tentang nubuat Amos bagi umat Israel. Umat Tuhan, sahabat Tuhan, orang yang sudah dipilih Tuhan, dilepaskan dari perbudakan Mesir, dituntun keluar. Tetapi Tuhan katakan Tuhan akan menghukum Israel karena segala kesalahan-kesalahan mereka. Mereka tidak hidup di dalam kekudusan. Mereka tidak sungguh-sungguh menghargai kasih setia Tuhan. Akan terjadi malapetaka di kota-kotanya. Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nabi-nabi Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka Israel umat Tuhan itu akan dapat hajaran yang keras dari Tuhan. Tetapi mereka tidak mau dengar, tidak mau bertobat. Mereka merasa hidup mereka kaya, terhormat. Jadi mereka pikir mereka diberkati Tuhan, tidak ada masalah. Padahal hidup mereka mendukakan hati Tuhan. Mereka tidak mau mendengar suara firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan sudah berseru-seru untuk bertobat, dengar firman Tuhan. Tapi mereka tidak peduli. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Mereka menimbun kekerasan dan aniaya di dalam istananya, dalam purinya, dalam kemewahan hidupnya. Mereka tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai sesama, tidak bisa hidup jadi garam terang Tuhan. Mereka mempermalukan Tuhan, padahal Tuhan memberkati hidup mereka hari lepas hari. Maka Tuhan akan menghajar mereka dengan hukuman yang dahsyat. Firman Tuhan ini menggugah kita dengan tegas Tuhan menghendaki orang percaya, anak-anaknya, saya dan saudara, hidup taat kepada firman Tuhan. Menerapkan firman Tuhan setiap hari. Jika kita hidup menurut keinginan kita sendiri, maka berarti kita menjadi musuhnya Tuhan. Dan itu berdosa. Tuhan tidak pernah menolak pergi orang yang datang dengan hancur hati mau bertobat. Tetapi Tuhan akan murka kalau orang berdosa sudah diberitahu, diperingatkan berulang-ulang, tidak mau bertobat. Menganggap bahwa saya kaya, saya hebat, tidak ada masalah, saya sehat, tidak mau bertobat. Maka hukuman Tuhan akan segera menimpa. Biarlah kita mengintrospeksi tiap hari. Marilah kita hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jangan sampai hajaran Tuhan, hukuman Tuhan datang. Biarlah kita membuka hati, siap diajar firman Tuhan setiap hari. Sebab Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara menjadi garam dan terang Tuhan. Hidup jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita untuk mempraktekkan firman Tuhan ini.